permainan Qatar tidak sebagus itu, timnas Indonesia bisa menang seharusnya. Dan banyak drama. Drama banget kalau lawan tuan rumah. Mungkin benar ya kata para pengamat, kalau Qatar ini udah investasi habis-habisan di dunia sepak bola dan mungkin salah satunya ke wasit. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, mungkin teman-teman harus tahu dulu ya, kalau saya itu bukanlah tipe orang yang gampang menyalahkan wasit kalau seandainya klub atau tim yang saya dukung itu kalah, termasuk timnas Indonesia sekarang. Tapi untuk kali ini, aduh, saya harus bilang parah banget sih ini wasit. Dan mungkin ini hal yang wajar aja ya kalau seandainya saya mengatakan kalau kemenangan Qatar itu ada pengaruh dari dibantu oleh wasitnya yang memimpin pertandingan laga perdana timnas Indonesia melawan Qatar. Dan saya juga udah bahas di konten 1 menit di TikTok, begitupun di YouTube ini, kalau sebenarnya timnas Indonesia bisa menang melawan Qatar. Karena pertama kali saya lihat permainan Qatar ini, jujur di luar ekspektasi, sangat di luar ekspektasi. Justru yang saya soroti di babak pertama itu bukan masalah wasitnya, tapi dan juga bukan masalah kita kalah 1 gol sementara, bukan, tapi karena permainan Qatar. Dia tidak memiliki permainan yang spesial, kerjasamanya biasa aja kalau menurut saya. Umpan-umpan silang dan umpan-umpan vertikalnya biasa saja juga gitu. Para pemain tidak pandai membuka ruang, tidak terlalu tidak memiliki kreativitas untuk bisa membongkar lini pertahanan Indonesia. Bagi saya benar-benar biasa saja. Cuman mungkin karena ini laga perdana dan juga melawan tuan rumah, jadi Indonesia nggak terlalu bermain terbuka gitu teman-teman. Tapi kalau Indonesia berani bermain terbuka dari awal, menekan dari awal, saya yakin keadaannya mungkin akan berbeda. Terlepas kita belum membicarakan dulu soal wasit ya. Saya yakin keadaannya akan berbeda karena beberapa kali ketika timnas Indonesia benar-benar nge-pressing ketat timnas Qatar justru mereka kaget juga gitu. Mereka nggak tenang juga dan mereka ketakutan juga. Banyak long ball dibuang bola ke sana sini nggak karuan ketika para pemain timnas Indonesia memutuskan untuk nge-pressing. Nah, dan mungkin puncaknya di babak kedua, mungkin di babak pertama dulu ya, soal penalti Rizky Ridho, saya masih positif loh teman-teman, benar-benar masih positif. Saya melihat mungkin di VAR ada gerakan tangan dari Rizky Ridho. Kalau teman-teman masih ingat, ada gerakan tangan yang mengenai kepala pemain Qatar. Mungkin itu yang dianggap sebagai pelanggarannya. Oke, tapi di babak kedua kita mendapatkan 2 kartu merah dan sedikit-sedikit cek VAR. Mungkin saya tidak akan sebutkan berapa kali keputusan wasit yang dianggap mungkin bagi kita pendukung Indonesia itu tidak menguntungkan. Saking banyak pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya diberikan kepada Indonesia enggak diberikan. Sementara ke Qatar dikit-dikit dapat pelanggaran, bahkan dikit-dikit cek VAR gitu kan. Ini kelihatan banget gitu jamplingnya. Terlepas apakah ada main di belakang, terlepas memang wasit lebih mendukung Qatar dan segala macamnya, oke lah, itu mereka yang lebih tahu gitu. Cuman jika dilihat dari kasat mata dengan mata telanjang, ya kelihatan banget gitu kalau wasit memang lebih berat sebelah ke Qatar. Tapi saya ingin fokus kepada permainan. Nah, seharusnya memang dari segi permainan, timnas Indonesia bagi saya tidak jelek-jelek amat. Mereka tampil baik, mereka tampil cukup mengimbangi Qatar, walaupun kita harus akui juga kalau Qatar bisa dibilang lebih enjoy bermain. Mereka lebih bermain kaki ke kaki, terutama di babak pertama dan di pertengahan, di awal-awal sampai pertengahan babak kedua ya. Mereka lebih enjoy, mereka lebih mudah mengalirkan bola dibandingkan kita. Sementara kita mungkin ini laga perdana yang seperti saya tadi sebutkan, mereka kurang enjoy, ada sedikit nervous juga, mungkin seperti itu. Atau juga mungkin karena kita terbiasa bermain, melihat permainan timnas senior di era Coach Sintayong yang udah hampir nggak ada long ball. Bukan berarti long ball itu jelek ya teman-teman, tapi kalau long ball nggak jelas, itu yang jadi bikin permainan malah kacau dan gak efektif. Nah, di timnas U23 ini, kita harus akui kalau masih kebanyakan long ball. Saya ingin mengesampingkan dulu soal wasit ya teman-teman, karena kita udah bahas sedikit juga, dan saya yakin teman-teman juga udah tahu. Mungkin saya ingin fokus ke permainan aja. Nah, masih banyak terlihat long ball.
sangat sedikit permainan yang benar-benar ditata rapi, permainan yang benar-benar diatur strateginya itu dari belakang. Sama seperti mungkin timnas Indonesia yang kita lihat banyak cuplikan-cuplikan game plan timnas senior saat melawan Australia, Jepang, begitu tenangnya kita bermain, walaupun kita dalam keadaan kalah, kita tidak terburu-buru. Dan itu belum didapatkan di timnas Indonesia U23. Karena apa? Mungkin karena memang para pemain belum benar-benar lama bersatu, jadi chemistry-nya belum terlalu paham mungkin juga gitu kan. Ditambah karena Ivar Jenner harus keluar dalam waktu yang bisa dibilang cukup cepat, jadi di mana strategi yang tadinya diinginkan di babak kedua oleh Coach Sinteyong jadi tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa diaplikasikan oleh para pemain. Jadi penghubung antara lini pertahanan ke lini tengah dan ke lini depan nggak ada gitu kan. Tapi intinya jika melihat permainan timnas Indonesia masih lengkap di babak pertama, bisa dibilang permainan cukup berimbang lah ya gitu. Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang saya juga tidak menyangka sih kalau Komang Teguh, Rizky Ridho, dan juga Ferrari bisa bermain sekompak dan sebaik itu. Itu jujur di luar ekspektasi saya. Karena mungkin saya sudah terbiasa dengan ekspektasi Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Jai Ijes sekarang. Jadi saya agak menganggap bisa nggak ya mereka, bukan berarti merendahkannya, tapi bisa nggak ya mereka bermain seperti para senior-seniornya gitu. Tapi bagi saya ternyata mereka bermain cukup baik. Saya harus akui itu. Cuman mungkin ada beberapa catatan. Rio Fahmi di babak pertama khususnya beberapa kali dia kecolongan, kelewati oleh para pemain-pemain Qatar. Tapi untung aja nggak jadi gol. Tapi itu jadi catatan khusus buat Rio Fahmi ya di babak pertama khususnya. Nah untuk Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya masih tetap efektif. Ternyata jika seandainya ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot yang lebih tinggi, mungkin itu akan menjadi satu serangan yang mematikan dari timnas Indonesia seperti biasa dari lemparan jauhnya. Dari permainan pun Pratama Arhan cukup baik, dan Alkan Fikri pun bagi saya dia bisa menunjukkan kalau dia bisa mengimbangi Ivar Jenner. Saat dia masih berduet bersama Ivar Jenner, bagi saya Ivar Jenner dan Alkan Fikri cukup baik. Di lini depan, Witan dan Rafa dan juga Marcelino seperti biasa, Rafa bisa menjadi seorang striker yang bisa dibilang sangat diharapkan. Walaupun dia itu masih muda dan juga bermain di ADO Den Haag gitu kan, tapi untuk saat ini dia tetap masih di atas para pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di liga lokal kita. Bahkan di babak pertama ada salah satu akselerasi dari Rafa Strike yang menendang on target dan mengenai tiang gawang. Dan ini menjadi hal yang cukup positif. Marcelino Ferdinand dengan Witan memang agak kurang supply mungkin di babak pertama karena lini tengah kita harus akui tidak memiliki tidak memiliki lebih opsi untuk memberikan umpan-umpan kepada lini serang karena lebih berkutat kepada pertahanan, mungkin karena Qatar lebih banyak memainkan bola khususnya di babak pertama. Dan di babak kedua ya lebih kacau setelah Ivar Jenner nggak ada gitu kan. Ramadan Sananta juga akhirnya kena kartu merah langsung gitu kan. Walaupun sebenarnya khusus Ramadan Sananta dan Rizky Ridho saya masih berusaha untuk melihat sudut pandang dari sisi wasit dengan tidak ada keburukan ya, tidak ada keputusan yang keliru. Mungkin yang tadi Rizky Ridho karena masih terkena tangannya mungkin kepada wajah pemain Qatar. Ramadan Sananta memang ada menginjak juga, cuman pertanyaannya kan Ramadan Sananta nggak disengaja juga. Itu yang mungkin jadi pertanyaan, apakah Ramadan Sananta lebih baik dikasih dulu kartu kuning atau kartu merah. Tapi intinya secara permainan saya saat 0-0 beranggapan oh ternyata wajar sih, ternyata pantas sih. Kenapa Pak Erick Thohir menargetkan 8 besar dan direvisi menjadi 4 besar beserta kesepakatan Coach Sinteyong, karena ternyata para pemain U23, jika kita lihat Qatar ya, kita belum lihat Jordania dan Australia, dan bagi saya mungkin semacam ujian sesungguhnya itu adalah melawan Australia. Tapi jika dilihat dari Qatar, kalau sepak bola Asia di U23 mungkin kita masih berani loh. Itu sebabnya kenapa kita menargetkan 8 dan 4 besar. Karena sekali lagi, maaf dengan segala hormat, Qatar seharusnya nggak bisa menang lawan Indonesia.
kita masih lebih layak menang karena permainannya nggak spesial-spesial amat. Karena kalau di pikiran saya kan Qatar itu, wih bagus nih, kemarin aja juara dan segala macamnya. Tapi ternyata enggak loh. Dan dia terbantu wasit. Mungkin segitu dulu lah teman-teman. Kesel saya bikin konten juga, kesel sama aduh keputusan wasit. Udah dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan besok mungkin kita akan bahas lagi tentang timnas Indonesia. Assalamualaikum.